Perkenalkan, Mas Erwin, selaku kader Divisi Riau. Saya sebagai Dr. Merwin akan memfasilitasi kader untuk menjelaskan cara penggunaan mikrotoa atau yang biasa kita sering bilang itu alat pengukur tinggi untuk mengukur tinggi. Nanti saya akan menjelaskan alatnya sendiri, terus cara untuk menggunakannya, dan cara juga untuk bagaimana kita yang akan memberikan pengertian kepada pasien. Seperti itu. Pertama-tama saya akan menjelaskan seperti ini, Pak, alatnya ya, mikrotoa ini. Itu alat pengukur ketinggian. Sering Bapak lihat kan kalau misalnya di puskesmas, kalau misalnya mau mengadakan mikes gitu Pak ya. Oke. Nah ini pertama, kita langsung saja ya Mas ya. Ini jaraknya ada 2 meter dari atas ini. Nah jangan lupa nanti sampai ke bawah ini sampai 0 gitu. Dan jangan kalau bergantung nanti hasilnya lain. Jadi pokoknya kalau sampai ke bawah, oh sampai jarak 2 meter gitu. Maksudnya sampai di bawahnya sampai 0 ya. Dan juga nanti seperti ini alatnya Mas ya, sudah terpasang kurang lebih jarak 2 meter sampai di bawah garis dari 0 dari alat pengukur ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada pasien. Silakan Masnya ke sini. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, ada aturan lagi yang harus kita ikutin ya, Bu, Pak ya. Pertama, sandalnya dilepas dulu. Oke. Posisi Bapaknya dalam keadaan tegak, menempel di dinding. Ya, kepala juga. Tumitnya juga agak nempel di dinding dengan keadaan posisi terbuka. Dan tangannya rileks santai saja ya. Oke. Pandangan hadap ke depan. Saat ini saya akan melakukan pengukurannya. Permisi ya, Pak ya. Serasa ada di kepala Bapak ya, dan ini sudah posisi tegak lurus. Seperti itu. Silakan. Biar saya baca. Oh, ternyata tinggi Bapak 167. Oke, terima kasih Pak. Dan itu tadi penjelasan dari saya Pak, dan saya berharap saya minta tolong dengan Bapak agar nanti bisa menyontohkan atau memberikan bantuan pada saya untuk memberikan kepada pasien ya Pak ya. Jadi apakah Bapak sudah paham dengan yang saya berikan contoh tadi? Paham. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Pak atas bantuannya. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aryo, sebagai kader dari Tariano. Waalaikumsalam. Nama saya Erwin Nugroho sebagai penanggung jawab PTM dari Puskesmas Tariano. Oke, di sini kita sesuai jadwal kita akan melakukan latihan untuk pemeriksaan gula darah, yang mana bertujuan agar Bapak nanti bisa membantu kami sebagai perpanjangan tangan dari Puskesmas saat di Puspindu dan Posyandu untuk dapat melakukan kepada masyarakat di sekitar. Siap. Oke, alat yang kita butuhkan diantaranya ini ada alatnya, glukometer, baru ada lancet set beserta tusukannya, ada sticknya, stick gula di sini, sama ada alcohol swab dan handspoon dan ada tisu. Siap. Oke, yang pertama kita akan masukkan dulu, persiapkan alatnya, masukkan penusuk ke dalam alat untuk mengambil darah di tangan Bapak nanti. Langsung kita buka saja. Supaya saya periksa dulu tangannya. Oke, atur seberapa dalam tusukan yang akan diberikan kepada masyarakat sesuai kondisi tangan. Kalau dia biasanya ada yang kapalan, itu kita kasih yang agak tinggi. Kita kasih nomor 3 saja ya. Siap. Oke, langsung kita tarik. Berikutnya kita siapkan glukometernya. Langsung kita masukkan stick GDS-nya ke dalam alat. Sampai dia ada tanda tulisan ready, glukosa, dan ada pengukurnya di sini. Dan ada gambar darah, berarti dia siap untuk kita lakukan pemeriksaan dengan alat ini. Oke. Berikutnya saya akan memakai sarung tangan. Oke, setelah sarung tangan, isi Pak ya. Saya tangannya dulu. Pertama kita ambil alcohol swab. Satu, kita buka untuk membersihkan ujung dari jari yang akan kita lakukan penusukan.
sesuaikan sambil kita tekan-tekan. Dan kita keringkan dengan tisu kering. Pastikan sudah ditarik, baru kita arahkan kepada ujung jari pada yang akan diperiksa, Pak ya. Dan kita tempelkan darah yang sudah keluar ke ujung stick yang tersambung ke dalam alat glukometer. Dan waktu menunjukkan hitungan mundur untuk pemeriksaan dan hasilnya akan keluar. Di sini gula Bapak 119 ya. Bapak puasa? Tidak. Sudah. Ya, ini masih dalam batas normal Pak ya. Siap. Alhamdulillah. Oke, begini adalah proses dari pemeriksaan gula darah yang biasa kita lakukan dalam posyandu dan posbindu yang dilaksanakan di puskesmas maupun di tempat lain seperti rumah sakit. Baik Bapak, bagaimana? Sudah mengerti apa yang proses kita lakukan? Oke. Ya, sudah mengerti Pak. Ya. Oke, setelah kita lakukan pelatihan ini, diharapkan Bapak nanti dapat membantu kami dalam melakukan pemeriksaan pada masyarakat dengan melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri. Oke, siap Bapak? Siap. Oke, semangat! Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erwin telah bersedia untuk datang pada kegiatan hari ini di rapat kerja kader Puskesmas Karyangau. Perkenalkan, nama saya Aryo. Tadi Bapak sudah mendapatkan edukasi dari petugas fasilitator PTM lainnya, yaitu Dr. Merlin dan juga Bapak Erwin dalam pemeriksaan dan pengukuran PTM. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai fasilitator PTM Puskesmas Karyangau ingin mengajarkan Bapak menggunakan aplikasi ASIK. Ya, jadi aplikasi ASIK ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pencatatan hasil dari deteksi dini yang dilakukan, baik itu di posyandu ataupun di posbindu. Seperti itu Pak. Nah, tujuan dari aplikasi ASIK ini adalah untuk memudahkan pencatatan sehingga data yang disetor nanti bisa real time, dan juga membantu petugas puskesmas dalam melakukan penginputan data dari sasaran yang jumlahnya besar yang tersebar di masing-masing posyandu. Nah, saya yakin semua kader yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karyangau ini sudah memiliki handphone Android, ya Pak ya? Ya, karena aplikasi ini menggunakan handphone Android Pak. Boleh Pak kita langsung praktek, kita menginstal aplikasinya dulu, boleh Pak? Kita gunakan sama-sama menggunakan handphonenya. Nah, jadi dari Play Store Bapak setelah diinstal, nanti kita akan melakukan registrasi Pak. Nah, di sini Bapak pilihnya sebagai kader. Setelah itu nanti Bapak tinggal masukkan NIK, kemudian nama lengkap, nomor WhatsApp juga Pak. Nah, setelah akunnya sudah terbentuk, nanti pada saat Bapak kader dan teman-teman kader melakukan pemeriksaan deteksi dini di posyandu ataupun posbindu, nanti karena kan biasanya kader tidak hanya satu orang, jadi ada beberapa nanti yang melakukan pemeriksaan, kemudian ada satu orang yang ditugaskan untuk mengisi data di aplikasi ASIK ini. Nah, yang harus diketahui sebagai kader, yaitu kader tidak boleh memberikan diagnosa. Jadi yang bisa menentukan diagnosa adalah petugas kesehatan ataupun dokter. Yang bisa dilakukan oleh kader adalah memberikan rujukan kepada sasaran atau pasien untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di FKTP terdekat. Bagaimana Bapak? Sudah paham? Oke, siap. Jadi kami mohon bantuannya dari Bapak Erwin dan juga ibu-ibu kader yang lain juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pemeriksaan kesehatan ini untuk mensukseskan program pemerintah. Ya, baik. Terima kasih Pak.